Pengkhianat pun dikasihi Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat supaya ia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu, ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Namun, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan ini mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengkhianat dikutuk dan layak dihukum berat. Bagaimana tidak? Air susu dibalas dengan air tuba. Pengkhianatan terbesar dalam sejarah manusia dilakukan oleh Marcus Junius Brutus tahun 44 sebelum Masehi, pemimpin konspirator yang menyergap dan menikam mati Julius Caesar, pemimpin militer dan politik Romawi. Padahal Brutus sudah dianggap anaknya sendiri, malah diusung sampai memperoleh jabatan tinggi. Kaisar hanya bisa terkejut dan tak berdaya. "Et tu, Brute, engkau juga kah, Brutus?" Akhirnya Brutus dikalahkan dalam pertempuran dan bunuh diri. Yudas Iskariot terpilih sebagai murid Yesus yang dipercaya memegang uang kas adalah misteri.
Stigmatisasi terhadap Yudas sebagai murid yang munafik, koruptif, dan sering mencuri uang. Injil Yohanes bab 12 ayat 6. Sejak awal, Yesus tahu bahwa Yudas tidak bersih, sehingga mudah dirasuki iblis. Dan dia telah mengatakan ciri-ciri si pengkhianat, tetapi tidak seorang pun mengerti. Ketika Yudas mencium pipi Yesus, ungkapan kasih atau hormat mendalam disusupi niat iblis untuk membunuhnya. Kiss of death. Kepedihan Yesus yang dikhianati dengan sebuah ciuman seperti kepedihan Ayub. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Kitab Ayub bab 19 ayat 19. Apapun motifnya, baik demi 30 uang perak atau memberontak pada Roma, faktanya Yudas bersekongkol dengan pemuka agama. Namun, Yesus tidak terkejut atau memarahinya. Sejak Yudas terpilih jadi muridnya, Yesus mengasihi Yudas sampai kesudahannya. Terakhir, Yesus membasuh kakinya, mencelupkan roti, bandingkan sikap puas kepada Rut, kitab Rut bab 12 ayat 14, dan meminta Yudas pergi agar selamat dari amukan murid lain kalau sampai jati diri pengkhianat terungkap. Ternyata Yudas sungguh meninggalkannya. Yesus tidak dikalahkan, tetapi justru menggunakan pengkhianatan itu untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Meski iblis ikut bekerja di balik pengkhianatan, peristiwa ini tetap dalam kendali Allah. Akhirnya Yudas sadar, menyesal, dan bunuh diri. Hari ini kita memperingati Santo Damianus de Feuster yang memaksa kembali ke Pulau Molokai, Hawaii karena tidak mau mengkhianati pelayanan cintanya kepada penderita kusta sampai dia meninggal terjangkit kusta. Bila menyadari telah menyangkal atau mengkhianati Yesus, apakah kita hanya menyesal seperti Yudas? Atau lalu bertobat dan mohon ampun seperti Petrus? Allah Maha Rahim, ampunilah aku dan curahkan rahmat pertobatan dalam masa prapaskah ini agar dapat mengakhiri pengkhianatan dan ketidaksetiaan kepadamu. Selain itu, mampukan aku meneladanimu untuk dapat memaafkan, mengasihi, dan mendoakan orang-orang yang mengkhianati dan menyakitiku. Amin.